Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan TB2 kami mengenai contoh kasus tax treaty Indonesia dengan Singapura. Yang pertama itu ada contoh kasus dari transaksi dividen, royalti, dan interest. Dan yang kedua ada contoh kasus BUT yaitu laporan komersial, koreksi fiskal, laporan fiskal, PPh tahunan, dan BPT. Perkenalkan, saya Mardiana Lestari dan teman saya Gianti Dwi Pamungkas dan Bunga Jelita Trianti. Next. Di contoh kasus yang pertama ini ada contoh kasus transaksi dividen. PT Gudang Garam adalah wajib pajak badan dalam negeri. Selain itu, PT Gudang Garam memiliki saham pada THZPT Ltd di Singapura sebanyak 30%. Pada 7 Juni 2024, menerima dividen tahun 2023 sebesar $20.000 Singapura. Yang pada tanggal 7 Juni 2024, kursnya itu adalah sebesar Rp12.049. Maka apabila dikonversi ke nilai rupiah adalah sebesar Rp240.980.000. Atas dividen tersebut, maka PT Gudang Garam dipotong pajaknya di negara Singapura dengan tarif sebesar 10%. Dari nilai dividen yang diterima, maka pajak atas dividen senilai Rp24.098.000. Tarif pajaknya sebesar 10% karena PT Gudang Garam memiliki saham pada THZPT Ltd yang melebihi 25% berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Singapura. Oleh karena itu, pasal dalam tax treaty yang relevan antara Indonesia dengan Singapura adalah pasal 10 tentang dividen. Next. Yang kedua ini ada dari kasus transaksi royalti. Tulus adalah seorang penyanyi di Indonesia dan merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Atas lagu yang ditulisnya, beberapa dirilis dan dijual di Singapura. Atas penjualan album lagu di Singapura, Tulus ini memperoleh royalti atas penjualan albumnya di tahun 2024 sebesar $500 Singapura dan diterima pada 30 Mei 2024. Pada tanggal tersebut, kursnya sebesar Rp12.023. Maka royalti bila dikurskan ke rupiah menjadi Rp6.011.500. Atas royalti tersebut akan dipotong pajaknya. Atas royaltinya sebesar Rp901.725.000. Di mana tarif pajak atas royaltinya ini merupakan 15% dari nilai bruto berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Singapura. Oleh karena itu, pasal dalam tax treaty yang relevan antara Indonesia dengan Singapura adalah pasal 12 tentang royalti. Next. Selanjutnya ada kasus transaksi interest. PT Sinarmas Agro Research adalah wajib pajak badan dalam negeri, memiliki obligasi di Singapura sebesar 4 juta dolar Singapura. Pada 12 Februari 2024 menerima bunga obligasi tahun 2024 sebesar $40.000 Singapura yang pada tanggal 12 Februari 2024 kursnya sebesar Rp11.588. Maka apabila dikonversi ke nilai rupiah adalah sebesar Rp463.520.000. Atas bunga tersebut PT Sinarmas Agro Research dipotong pajak di negara Singapura dengan tarif 10% dari nilai bunga yang diterima. Maka pajak atas bunga senilai Rp46.352.000. Maka tarif pajak sebesar 10% berdasarkan P3B antara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, pasal dalam tax treaty yang relevan antara Indonesia dan Singapura adalah pasal 11 tentang interest. Next. Selanjutnya ada kasus BUT yang dimana PT Abadi Berkarya pada tahun 2023 memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar 9,5 M dengan koreksi fiskal seharusnya positif 600 juta, negatif 500 juta, dan kredit pajak yang dimiliki. Yang pertama itu ada PPh pasal 23 sebesar 75 juta, PPh pasal 22 sebesar 50 juta, branch profit tax yang dimana asumsi tax treaty-nya itu 20%. Nah, lalu hitunglah PPh pasal 17, PPh pasal 29 atau 28. Laba komersil sebesar 9,5 M, koreksi fiskal sebesar 600 juta, dan dikurang dengan 500 juta, yaitu mendapatkan laba fiskal atau PKP sebesar 9,6 M. Dan PPh terutang atau 22% ini sebesar 2M 112 juta, sehingga mendapatkan laba bersih atau DPP BPT-nya sebesar
7M 488 juta. Dan BPT-nya yaitu 20% sebesar 1M 490 juta 600. Lalu total pajaknya ini sebesar 3M 609 juta 600. Selanjutnya ada laporan keuangan, yang dimana laba sebelum pajak ini sebesar 9,5M, PPh pasal 17-nya ini sebesar 2M 112 juta, dan BPT-nya sebesar 1M 497 juta 600, sehingga mendapatkan laba setelah pajaknya itu 5M 890 400. Lalu PPh 29 atau 28-nya ini ada PPh terutang sebesar 2M 112 juta, dan PPh pasal 23-nya sebesar 75 juta, PPh pasal 22-nya sebesar 50 juta, sehingga totalnya itu sebesar 125 juta. Lalu, PPh 29 atau 28 ini sebesar 1M 987 juta. Sehingga branch profit tax-nya, yang dimana asumsi tax treaty-nya sebesar 20%, yaitu BPT sama dengan 20% dikali laba bersih atau DPP BPT, yang dimana 20% dikali 7M 488 juta, sehingga mendapatkan 1M 497 juta 600. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.